Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenal dasar-dasar konstruksi mesin. Langsung saja, yang pertama itu di komponen mesin adalah yang paling atas, biasanya namanya kepala silinder atau cover cylinder head, bisa dipanggil disklat. Nah, biasanya di cover silinder atau disklat itu ada yang namanya gasket atau seal, atau bisa disebut orang itu namanya seal cover valve. Seal cover valve tersebut berfungsi untuk menahan kebocoran oli dalam mesin. Lalu yang ada di bawah kepala silinder head, yaitu ada namanya cylinder head atau tempat mekanisme katup. Nah, di silinder head ada yang namanya noken atau canshaft. Nah, noken atau canshaft tersebut berfungsi sebagai mengatur atau membuka dan menutupnya katup. Dan cara kerjanya, putaran noken as digerakkan oleh rantai timing atau timing bell sebagai penghubung dari sumber tenaga mesin. Lalu ada yang namanya katup atau klep. Nah, namanya juga katup, berarti berfungsi sebagai membuka dan menutup atau mengatur udara bahan bakar yang akan masuk ke mesin maupun keluar ke mesin pembakaran. Dan cara kerjanya, saat piston melakukan gerakan mulai dari TMA menuju TMB, maka katup akan bergerak naik turun dikarenakan noken atau canshaft berputar menekan katup. Lalu ada yang namanya spring atau peer klep atau peer katup. Fungsinya adalah sebagai pengembali valve atau klep ke posisi awal dan juga berfungsi menahan katup saat kondisi membuka. Lalu ada yang namanya rocker arm atau bisa disering templar atau pelatuk klep. Fungsinya rocker arm adalah penghubung antara canshaft dengan katup sebagai pengatur naik turunnya buka katup klep atau katup. Cara kerja rocker arm digerakkan oleh canshaft sehingga dapat menekan katup dengan sempurna. Pergerakan rocker arm oleh canshaft atau noken bisa menjadi karena gesekan berbenturan antara permukaan canshaft dengan permukaan rocker arm. Lalu ada yang namanya juga push rod atau batang pendorong. Fungsi untuk meneruskan push rod berfungsi untuk meneruskan gerakan valve lifter ke rocker arm. Cara kerjanya sebagai penerus tekanan yang berasal dari putaran poros canshaft. Lalu di silinder head itu ada tempat saluran masuknya udara dan bahan bakar sekalian untuk saluran gas buang. Jadi di silinder tersebut ada saluran masuk in atau saluran exhaust manifold. Dan di silinder head itu biasanya juga sebagai tempat busi. Oke, langsung saja kita pindah di silinder block. Blok silinder atau silinder block ya. Blok silinder itu berfungsi sebagai rumah piston dan tempat terjadinya pembakaran dalam mesin. Satu itu namanya terus lalu ada di dalam silinder blok ada namanya piston atau shaker atau mungkin sering panggilnya torak. Fungsi sebagai menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol atau bisa dipanggil crankshaft melalui batang piston. Cara kerjanya piston bergerak naik turun menerus di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, pembakaran, dan buang. Lalu di silinder blok ada yang namanya batang piston atau bisa sering dipanggil connecting rod. Fungsinya untuk menghubungkan piston ke poros engkol atau kruk as. Cara kerja menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskan ke poros engkol, kruk as atau crankshaft.
Fungsi mengubah gerakan piston naik turun menjadi gerak pemutar yang akan diteruskan ke transmisi. Lalu ada di silinder blok ada yang namanya flywheel atau sering dipanggil roda gila. Fungsi roda gila adalah menyimpan tenaga dan menyalurkan energi putar dari mesin. Lalu menyeimbangkan putaran mesin, bisa untuk memasang kopling mobil, mungkin juga bisa memutar mesin pertama kali saat starter. Lalu di komponen mesin yang paling bawah itu biasanya yang namanya bak oli atau karter atau tempat oli. Fungsi ya pastilah untuk menampung oli. Nah, di dalam bak oli tersebut ada yang namanya separator atau sekat. Nah, sekat tersebut berfungsi sebagai penahan oli biar lebih stabil. Nah, lalu yang terakhir ada namanya baut pembuangan oli atau drain plug, fungsi sebagai menguras oli mesin. Mungkin hanya itu saja yang kita belajar tentang dasar-dasar komponen mesin. Jika saya di sini ada kekurangannya, mohon dituliskan di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya sobat semua. Terima kasih.